Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan dari penasihat Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Bantur, Bapak Ahmad Ridhoi. Kepada beliau kami haturkan. Gunakan salam tepat ya Pak, tempat ini kan biar Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya taati para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para asatidah, khususipun dumateng Romo Kiai Samiran ingkang kula hormati, ugi dumateng Romo Kiai Lasirin ingkang kula taati ugi kula hormati, dumateng Ustadz Rifai ingkang tansah kula taati lan hormati, ugi dumateng Ustadz Muhammad Yusuf sebagai sesepuh ingkang tansah kula taati, bapak-bapak, ibu-ibu, undangan, khususipun bapak ibu wali murid sanawiyah kelas 9 ataupun SMK kelas 12 yang insya Allah pada malam hari ini sangat berbahagia, dan semoga kebahagiaan itu disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu undangan,
juga tidak lupa pula dari perangkat desa, yaitu Bapak Kepala Desa Bantur yang kebetulan saat ini adalah adinda sendiri, yaitu Adinda Nanang Qasim beserta stafnya. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi, mohon maaf ya, biasa santri, siswa-siswi SMK ataupun sanawiyah yang pada hari ini mengakhiri jenjang pendidikan yang saya rasa masih belum cukup dan perlu dilanjutkan, yang saya cinta sayangi. Sugeng rawuh mateng Bapak Ustadz nyuwun ngapunten. Nggih. Pertama-tama mari kita menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, berkumpul untuk menjalankan sebuah kewajiban atau sebuah misi, yaitu mendidik anak-anak untuk menjadi orang yang tangguh dalam kehidupan bermasyarakat ataupun tangguh dalam kehidupan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, syukur kita tidak henti-hentinya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Dengan kita bersyukur, Allah akan tambahkan keberkahan kepada anak-anak kita semua khususnya, dan juga kepada kita semua, yang mana Allah sudah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat beserta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keberadaan beliau kita menjadi orang yang bisa berusaha untuk membedakan mana jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, khususipun dumateng para kiai, para asatid nyuwun ngapunten nggih. Sebenarnya saya di sini kurang pantas apabila berkata terlalu banyak, akan tetapi karena tugas atau posisi saya di penasehat, jadi sedikit banyak diminta untuk menyampaikan sesuatu. Oleh karena itu, kami ada beberapa permintaan atau penyampaian kepada hadirin sekalian, khususnya kepada anak-anak dan wali murid, bahwasanya yang pertama, untuk anak-anakku yang di sudah sanawiyah pada malam hari ini, saya minta jangan lalu berhenti ya, lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu ke SMK, yang mana SMK itu tetap berada di sini, yang insya Allah pola pikir yang anak-anak dapat selama 3 tahun akan dilanjutkan dengan ikut pendidikan yang selanjutnya, yaitu di SMK, yang insya Allah Yayasan Nurul Huda tetap mengedepankan imtak daripada iptek. Kalaupun iptek itu penting, akan tetapi imtak itu tidak kalah pentingnya. Ilmu teknologi itu perlu kita ketahui. Di zaman yang seperti sekarang ini, kita tidak bisa diam saja, atau tidak bisa hanya dengan wiritan saja, dengan sholat saja.
Kalau demikian yang kita lakukan, maka kita akan tertinggal jauh dari masyarakat non-muslim atau masyarakat Indonesia yang lain. Ketika itu dilakukan atau terjadi, yang selama ini terjadi adalah karena ketidakpekaan kita semua, ketidakpekaan umat Islam terutama di daerah kita sendiri untuk menghadapi perkembangan zaman. Sehingga mohon maaf saya bercerita sedikit. Dulu waktu saya masih kecil, kalau mau sekolah, orang tua dan tetangga saya banyak yang ngomong, lapo sekolah le, Pak cari wisono, Pak lurah wisono, gurune wisono, ora usah. Sehingga termakan oleh hal itu, saya SD pun tidak lulus. Iya betul, saya tidak lulus SD. Oleh karena itu, kejadian yang saya alami ini jangan sampai terjadi ke anak-anak saya. Sekarang pendidikan yang diwajibkan berapa? 12 tahun. Jadi nek lulus sanawiyah terus jauh rapi, gak oleh. Gak oleh. Sing sering ngombe banyu jeruk, ya, biar tidak terlalu tinggi tensinya. Itu. Selanjutnya untuk anak-anakku yang lulusan SMK, ilmu itu tidak terbatas. Rasulullah SAW telah menyampaikan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang kepingin sukses di dunia, catatannya satu, harus punya ilmu. Dan barang siapa yang kepingin sukses di akhirat, juga harus punya ilmu. Dan barang siapa yang kepingin sukses dua-duanya, dunia dan akhirat, maka dia juga harus punya ilmu. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saya ngomongnya agak banyak karena saya memang inspirator atau provokator, untuk memprovokatori bapak-bapak, ibu-ibu supaya anaknya berpendidikan yang lebih tinggi. Karena dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka derajat masyarakat itu dengan sendirinya akan naik. Ya, mulai dulu saya asli Pringgondani, bahasa keseharian saya Inggris Timur, Cak Madura dari Berwalu. Kenapa Pringgondani selalu tertinggal? Ya karena tingkat pendidikannya SMP itu sudah paling tinggi. Itu anak orang-orang kaya juga. Ya, kalau semasa saya dulu seperti itu. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh terjadi kepada anak-anak kita. Kenapa? Kita kalau ada apa-apa, ada orang korupsi, ngamuk-ngamuk, dikorupsi, beras aku kauman, sembarang kauman. Padahal itu efek panjang dari pemikiran kita yang dulu. Andai kata anak-anak kita dulu belajar sampai ke perguruan tinggi, sampai S1 jadi presiden, kita kan bisa ngomong ke presidennya, hei le, ngono rakyat iki dikenal, anak kan seperti itu. Nah, oleh karena itu, bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, marilah bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak segala umur, mulai dari PAUD, RA, MI, MTS, waktunya masuk ke SMK, semua ada fasilitas yang tersedia di MI Nurul Huda atau di Yayasan Nurul Huda. Dan kami mohon maaf dengan segala kekurangan dan segala kelemahan, tetap akan berusaha untuk semakin dekat dengan pendidikan atau perilaku-perilaku yang islami. Kami mohon maaf apabila anak-anak kami di perjalanan atau di keseharian di rumah, di luar sekolah, banyak perilaku-perilaku yang agak nyimpang. Kita atau kami dari Yayasan Nurul Huda mohon kerjasamanya dengan cara apapun, sampaikan kepada kami atau bapak-bapak ibu langsung ingatkan, ataupun dengan cara apapun kami akan siap untuk menerima
demi kemajuan Yayasan Pendidikan Nurul Huda, sehingga pada akhirnya daerah kami ini, terutama Durmo di daerah Yayasan Nurul Huda ini khususnya dan umumnya Pringgondani dan Bantur, akan menjadi sebuah desa yang insya Allah baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Artinya apa? Menjadi sebuah desa yang baik dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita yang sebenarnya. Jadi bagaimana kita di zaman akhir ini sudah banyak pengaruh-pengaruh lewat HP dan segala macam, sehingga pemikiran-pemikiran yang rusak untuk anak-anak kita. Kalaupun dianya ngaku kiai, ngaku ustadz, kadang-kadang ceramahnya nggak karu-karuan. Sekarang ini ada yang baru itu, yang apa, kalau ngomong makoli itu nggak bisa digerti, sampai bisa ngomong sama semut, sama malaikat katanya marah. Ini belajar di malaikat marah. Kenapa? Ya saya dulu ya tanya, malaikat itu kalau diperintah tidak punya nafsu, lah masa bisa marah? Inikah ini adalah tanda daripada orang-orang yang tidak punya ilmu. Iya, kata Aqidatul Awam, mal malakul ladzi bila abi wa la aklara syurba wala nauma lahum. Malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak makan, tidak minum. Ketika oleh Allah diciptakan jadi orang malaikat yang sujud, ya sujud sampai kiamat. Masa sempat marah? Nggak ada keterangan seperti itu. Lah, kalau anak-anak kita tidak terdidik akan ikut, nyatanya banyak yang ikut, sehingga dia nganggapnya kayak, oh dia lebih dari Allah saja. Bahkan saya dapat info terbaru di HP itu, apa? Dia kalau nanti bisa ke Mekah atau apa, hutang Indonesia mau dikembalikan semua katanya. Oh, suki banget ya, semoga-moga ya. Tapi manhajnya tidak sama dengan kita. Kalau Yayasan Nurul Huda, manhajnya pendiri itu adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu organisasi terbesar pertama di Indonesia atau kesatu di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Kita keluar dari Nahdlatul Ulama, kita akan mudahkan kafirkan orang lain, kita akan salahkan orang lain yang tidak cocok dengan kita akan kesulitan. Oleh karena itu, yang terakhir bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami berpesan, atau saya pribadi berpesan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau mondokkan anak, dilihat dulu, jangan asal hafal Quran. Jadi banyak pondok yang tahfidz Quran, biasanya nama pondoknya As-Sunnah, Utsman, Abu Bakar, itu nama Abu Bakar As-Siddiq. Itu pondok-pondok yang suka mengafirkan orang-orang NU seperti kita ini. Kita ziarah kubur, musyrik, kita tahlilan, sesat. Seperti itu, Bu. Jadi kami akan mengajak anak-anak kita ke jalan yang begitu diridhoi oleh Allah dan tidak suka menjelek-jelekkan orang lain. Kenapa? Ya karena kita makhluk, tidak punya kekuasaan untuk kesana. Oleh karena itu, bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jangan ragu-ragu, masukkan saja ke Yayasan Nurul Huda. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membina, mendidik putra putri kita, tentu saja dengan kerjasama yang baik atau bantuan bapak-bapak, ibu-ibu yang baik. Kenapa? Karena di sekolah hanya selaku jangan berapa jam di sekolah? Dari jam 6 pagi lah sampai jam 1 siang. Selain itu ada di rumah bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh karena itu, putra putri panjenengan, terutama sing sekolah-sekolah, masih kecil, ini ibu-ibu biasanya yang nakal. Mohon maaf. Kenapa? Katene kora-kora, katene gendok, anaknya nangis tok dikai HP. Sekolah sih burung, waya dikokon sekolah lesarasen. Itu, jadi pakai HP tidak apa, tapi jangan kalau anak kecil cocok dihapus HP, Bu. Nek kebablasan sampean sulit untuk mengatur kon ngaji angel. Itu dina HP, sehingga banyak anak-anak yang stres gara-gara HP. Oleh karena itu,
kesalahan bukan hanya di anak-anak, tapi ada di kita juga kadang-kadang. Oleh karena itu, saya mohon sekali lagi, Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya cintai, monggolah anak-anak kita dididik dengan baik, dan insya Allah Yayasan Nurul Huda ini berusaha dari salah satu, bukan yang terbaik, salah satu dari yayasan yang berkeinginan untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solihah, dan pada akhirnya berbakti kepada kedua orang tua dan beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhi dengan baik. Demikian, mohon maaf kalau terlalu banyak, dan apabila ada yang baik semoga bermanfaat khususnya kepada anak-anak kita semua. Ketika ada kesalahan, karena itu kelemahan yang saya sampaikan dan kebodohan saya sendiri. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.